Salam sejahtera bagi kita, saudara-saudariku terkasih. Pada kesempatan ini, saya membahas satu topik berkaitan dengan perkawinan menurut Gereja Katolik. Judulnya adalah Perjanjian dan Persekutuan Hidup Pasangan Suami Istri. Dasar dari topik saya ini adalah Kanon 1055 paragraf pertama dari Kitab Hukum Kanonik 1983. Saudara-saudariku yang terkasih, perkawinan bagi Gereja Katolik itu sangat suci dan sangat luhur. Perkawinan tidak hanya atas kehendak seorang pria dan seorang perempuan, tetapi terutama atas kehendak Allah, dan bahkan Allah sendirilah yang mengadakan perkawinan itu sendiri. Hal itu bisa kita baca misalnya di dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 28 dan Injil Markus bab 10 ayat 6 sampai 9. Dengan kata lain, perkawinan tidak hanya terkait dengan urusan manusia, urusan sosial, urusan kelembagaan, urusan sipil, dan urusan kultural. Tetapi lebih dari itu, perkawinan juga merupakan kenyataan ilahi dan kenyataan gerejawi atau komunal. Dalam perkawinan tidak hanya didasarkan pada cinta manusiawi, suami dan istri, atau seorang pria dan seorang perempuan, tetapi juga mesti didasarkan pada cinta ilahi, cinta Yahweh kepada bangsanya Israel, cinta Yesus Kristus kepada gerejanya. Di sini dalam cinta, dalam hubungan semacam ini, yang ditekankan adalah kesetiaan. Hal itu ditegaskan di dalam Lumen Gentium nomor 11. Lumen Gentium ini merupakan salah satu dokumen Konsili Vatikan kedua. Dikatakan begini, para suami istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dan gereja, dan ikut serta menghayati misteri itu. Sekarang, saudara-saudariku terkasih, marilah kita membahas subtopik perjanjian perkawinan. Gereja mengajarkan arti perkawinan sebagai sebuah perjanjian atau fidus antara seorang pria dengan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan seluruh hidup. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1055 dan di dalam Gaudium et Spes nomor 48 dan juga di dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 1601. Nanti silakan Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih buka buku-buku ini dan baca isinya secara utuh supaya lebih memahami apa sih sebenarnya ajaran Gereja Katolik mengenai perkawinan. Oh, sangat dalam, sangat indah. Dengan kata lain, hanya perjanjian perkawinan yang menyebabkan terjadinya persekutuan seluruh hidup antara seorang pria dengan seorang perempuan. Istilah lain dari fidus atau perjanjian tadi adalah konsensus atau kesepakatan. Menariknya, di dalam Kanon 1057 paragraf pertama dinyatakan bahwa kesepakatan seorang pria dengan seorang perempuan yang membuat perkawinan. Dalam bahasa Latinnya, matrimonium facit partium consensus. Jadi kesepakatan ini sangat penting karena dia memiliki unsur konstitutif yang membuat adanya perkawinan. Maka kalau kesepakatan ini cacat, maka juga perkawinan itu sendiri cacat. Oleh karena itu, dalam perkawinan Gereja Katolik, kesepakatan itu harus diberikan dan diterima dengan benar, dengan penuh, dan dengan bebas.
Kesepakatan diberikan dan diterima dengan benar atau verus dalam arti kesepakatan yang dinyatakan dalam kata-kata atau tanda sesuai dengan yang ada di dalam hati. Jadi apa yang diucapkan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1101 paragraf pertama. Kesepakatan diberikan dan diterima dengan penuh atau plenus dalam arti bukan berdasarkan kepura-puraan atau simulatio atau sebenarnya menolak perkawinan itu, tidak mau, tetapi dia berpura-pura. Mungkin alasannya adalah supaya ada status sosial. Kalau seperti begitu, maka perkawinan tidak sah kalau sebenarnya melakukan kepura-puraan. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1100 paragraf kedua. Kesepakatan diberikan dan diterima dengan bebas atau liber, yakni tanpa paksaan dan tanpa ketakutan. Dibahas di dalam Kanon 1103. Kendati perjanjian atau kesepakatan yang membuat perkawinan, namun bukan berarti faktor-faktor lain tidak penting. Dalam arti, ya banyak faktor yang lain itu juga penting. Hal itu ditegaskan oleh ahli hukum kanonik Ladislas Percy dalam bukunya Marriage in Canon Law tahun 1988. Dia mengatakan, kesepakatan adalah mutlak diperlukan, namun tidak berarti faktor-faktor lain tidak penting. Oleh karena itu, perkawinan adalah sakramen, maka Roh Tuhan adalah agen utama dalam membuat perkawinan. Ini sangat jelas dimensi spiritualitas dari perkawinan itu sendiri, bahwa perkawinan adalah rencana ilahi. Perjanjian perkawinan memiliki dasar kitab suci, yakni menyatakan hubungan kesetiaan dan cinta antara Yahweh dan umatnya Israel. Bisa kita baca itu di dalam Yehezkiel bab 16 ayat 3 sampai 14, dalam kitab Yesaya bab 54 ayat 6 sampai 10, dan Yesaya bab 62 ayat 4 sampai 12, dalam kitab Yeremia bab 2 ayat 2, dan juga di dalam kitab Hosea bab 1 sampai bab 3. Juga perjanjian itu merupakan simbol atau hubungan antara Yesus dengan gerejanya. Bisa kita baca itu di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus bab 5 ayat 22 sampai 33. Berdasarkan pada cara pandang kitab suci ini, maka perjanjian perkawinan memiliki sifat tidak dapat ditarik kembali. Dalam bahasa Italia disebut irrevocabile, dalam bahasa Inggris irrevocable, dan kekal atau perpetuo, atau hanya kematian yang memisahkan pasutri itu sendiri. Jadi gereja selalu menegaskan bahwa perkawinan itu kekal adanya dan hanya kematian yang memisahkan suami dan istri dalam ikatan perkawinan. Kita juga sebenarnya bisa membacanya di dalam Injil Matius bab 19 ayat 6. Apa yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Saudara-saudariku yang terkasih, sekarang subtopik yang kedua, yakni persekutuan pasutri. Salah satu rujukan kanon 1055 paragraf pertama adalah Gaudium et Spes. Menurut Gaudium et Spes, perkawinan adalah persekutuan mesra, hidup perkawinan, dan cinta suami istri yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji perkawinan dengan persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Gaudium et Spes nomor 48. Melalui Gaudium et Spes nomor 48 ini,
gereja memanggil pasutri untuk membangun persekutuan hidup yang mesra. Agar terlaksana persekutuan mesra atau persekutuan cinta kasih ini, maka keduanya diundang untuk memelihara dan memupuk janji perkawinan mereka dengan setia, cinta yang murni dan kasih yang tak terbagi. Itu juga dilanjutkan di dalam Gaudium et Spes nomor 49. Dengan demikian, suami tidak akan membagi cintanya kepada perempuan lain. Ia tak akan mau mencoba-coba untuk melakukan perselingkuhan. Baginya tidak ada will wanita idaman lain. Begitu pula istri tidak akan membagi cintanya kepada pria lain. Bagi istri tidak ada pil pria idaman lain. Tidak ada lagi. Jadi tidak lirik kanan, lirik kiri, lihat-lihat lagi. Tidak. Tidak membagi cintanya. Dia setia kepada pasangannya untuk seumur hidupnya. Tentu saja dalam kesetiaan ini dibutuhkan perjuangan yang luar biasa. Dalam konsultasi keluarga, kita dapat menemukan kenyataan bahwa perselingkuhan ini ibarat camur. Sekali mencobanya akan sulit melepaskan diri darinya. Maka perlu disadari bahwa perselingkuhan merupakan salah satu penyebab yang sangat merusak persekutuan suami istri dan juga tidak memberikan teladan kepada anak-anak. Bisa melukai anak-anak dan juga bisa merusak citra perkawinan yang ideal kepada anak-anak. Oleh karena itu, pasutri dipanggil untuk menghayati kesucian perkawinan dengan kesetiaan dan relasi cinta yang eksklusif. Pasutri dipanggil untuk tidak mengotori hidup keluarga mereka dengan perselingkuhan atau cinta kasih yang terbagi. Hal lain yang dapat merusak persekutuan hidup mesra pasutri adalah kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ada macam-macam bentuk KDRT yang dapat mengakibatkan penderitaan secara fisik, psikologis, ekonomis, dan bahkan rohani. Pemukulan yang dilakukan suami kepada istri atau istri kepada suami, orang tua kepada anak-anak, atau anak-anak kepada orang tua, selain berakibat pada penderitaan fisik, bisa juga berakibat pada penderitaan psikologis. Korban bisa mengalami trauma yang mengganggu perkembangan diri dan pola relasinya dengan orang lain. Kekerasan verbal bisa juga meruntuhkan ketahanan psikologis seseorang yang bisa berakibat pada cinta diri, self-image yang negatif. Korban pun bisa menjerit dalam hati, Tuhan, mengapa hidupku begitu tragis? Tuhan, mengapa saya ada di dalam keluarga yang begini? Tuhan, mengapa Engkau mengirim pasangan yang memiliki karakter perilaku yang seperti ini? Dia menjerit dalam hatinya, apa yang salah denganku Tuhan? Mengapa aku hidup bersama dia dalam ikatan perkawinan yang penuh penderitaan ini? Jelas, saudara-saudariku terkasih, jeritan semacam ini merupakan salah satu contoh penderitaan rohani, penderitaan batin yang dialami oleh mereka yang mengalami KDRT. Dalam buku New Commentary on the Code of Canon Law, ahli hukum gereja John P. Bill menjelaskan bahwa komitmen pasutri untuk saling memberikan diri dan menerima satu sama lain dapat terlaksana dengan baik jika keduanya memiliki kapasitas dan kehendak untuk membangun hubungan interpersonal sejati yang ditandai dengan kesetiaan dan ketabahan dalam menghadapi segala kondisi kehidupan, di saat baik, di saat buruk, dalam untung dan malang, waktu sakit dan sehat.
dalam segala kondisi kehidupan, mereka tetap saling mencintai. Kalau ada konflik, mereka berjuang rukun kembali untuk membangun bahtera keluarga. Jika membaca paparan Brian G. O'Laughlin dalam disertasi doktoralnya yang berjudul Marriage, A Covenant and Consortium Totius Vitae tahun 1985, ternyata istilah konsorsium atau persekutuan memiliki makna yang amat dalam terkait kehidupan perkawinan. Istilah konsorsium dalam bahasa Latin dapat diartikan sebagai companionship, teman seperjalanan, partnership, persekutuan, dan fellowship atau persahabatan. Istilah companionship memiliki akar kata dari bahasa Latin cum yang berarti bersama dan panis yang berarti roti. Dengan kata lain, companionship berarti teman berbagi roti, teman berbagi sumber kehidupan. Roti tidak semata-mata makanan jasmani, tetapi juga makanan rohani. Maka dalam kebersamaan suami istri ini tidak hanya kebersamaan secara fisik, tidak hanya kebersamaan secara seksual, tetapi juga kebersamaan di dalam hal-hal yang rohani. Keduanya saling menguatkan, saling membantu, saling menolong sebagai teman seperjalanan hidup supaya keduanya memiliki makanan rohani. Hal ini pula yang ditekankan Yesus sendiri. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Matius bab 4 ayat 4. Dalam perkawinan, pasangan adalah teman seperjalanan dalam membangun relasi manusiawi antar pribadi, sekaligus teman perjalanan menuju kepada Tuhan Allah. Melakukan perjalanan tentu saja tidak mudah. Kita saja bisa mengalami kehausan. Bisa juga kadang-kadang kita tersesat karena mungkin lupa bertanya atau tidak mau bertanya kepada orang. Tidak juga membekali diri dengan hal-hal yang membuat kita bisa sampai pada tujuan. Tidak menyiapkan alamatnya. Kita tidak tahu tujuan kita kemana. Tetapi justru di dalam perjalanan itu, suami dan istri saling menolong, saling menunjukkan bahwa di sana arah kita bersama-sama menuju kepada Tuhan Allah. Ini yang luar biasa dalam perkawinan sebagai teman perjalanan, suami istri sebagai teman seperjalanan berbagi roti kehidupan. Jika kata companionship dibagi dua, maka menjadi companion dan ship. Companion berarti teman, pendamping, dan ship adalah kapal, perahu, bahtera. Tentu saja bukan arti harafiah dari kata ini yang penting, tetapi makna yang terkandung di dalamnya. Makna kata itu adalah bahwa pasangan merupakan teman satu kapal di tengah lautan kehidupan. Betapapun dahsyatnya ombak, suami dan istri satu kapal. Maka bahtera keluarga Anda dayunglah bersama-sama supaya Anda bisa melewati samudra yang luas itu, samudra kehidupan itu dengan berbagai macam ancaman, tetapi juga melimpah berkat. Tidak hanya ancaman kalau di samudra itu, tapi juga ada berkah, ada ikan sumber kehidupan di sana. Maka silakanlah berjuang bersama-sama, suami dan istri berjuang mencari penghidupan sehingga di dalam lautan kehidupan itu tidak tersesat dan tidak tenggelam. Bahtera keluarga juga tidak karam, tetapi sampai pada tujuan yang dikehendaki oleh Allah. Pasutri mesti berkomitmen bersama-sama mendayung perahu bahtera keluarga agar sampai pada tujuan
yang dikehendaki bersama dan sesuai dengan kehendak Tuhan Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah upacara perkawinan, pasangan suami istri mengalami secara nyata kehidupan berkeluarga. Ada pasutri yang langsung tinggal di rumah sendiri karena sudah mempersiapkan rumah sebelum menikah. Tetapi juga ada orang suami istri yang setelah menikah masih tinggal bersama dengan orang tua atau bersama dengan mertua, atau juga ada yang masih tinggal di rumah kontrakan, di kos-kosan, bahkan juga masih ada yang tinggal di gubuk penderitaan, dan macam-macam. Setelah menikah, pasutri akan mendapat anugerah anak-anak. Namun demikian, pasutri juga semakin bertambah tanggung jawab. Bagi pasutri yang sudah punya rumah sendiri, bisa lebih fokus menghidupi dan menyekolahkan anak-anak. Sementara bagi mereka yang belum punya rumah, juga masih memikirkan bagaimana membayar kos-kosan, kontrakan, bagaimana membayar biaya listrik, biaya air, biaya kehidupan sehari-hari. Mesti direncanakan dan ditanggung bersama-sama suami dan istri. Sementara pasutri yang masih bergabung dengan orang tua atau mertua perlu memikirkan kebutuhan orang tua atau mertuanya. Apalagi jika mereka sudah lanjut usia atau lansia. Tentu saja juga saudara-saudariku yang terkasih, kita menaruh perhatian kepada orang tua kita, kepada mertua, supaya mereka juga di masa-masa tua mereka diperhatikan, ada yang peduli kepada mereka. Saudara-saudariku terkasih, pertanyaan sederhana, bagaimana agar pasutri tetap memelihara persekutuan keluarga, tetap memelihara persekutuan suami istri? Salah satu jawaban bisa kita temukan di dalam ajaran Paus Yohanes Paulus II di dalam anjuran apostolik Familiaris Consortio, khususnya dalam nomor 18 sampai 21. Saya ringkas. Yang pertama, setia menghayati kenyataan persekutuan disertai usaha terus-menerus untuk mengembangkan rukun hidup yang otentik antara pribadi-pribadi, antara orang tua dan anak-anak, antara kakak dan adik, antara kaum kerabat dan para anggota lain dalam rumah tangga. Yang kedua, persekutuan keluarga mesti dilandasi dengan cinta kasih. Tanpa cinta kasih, keluarga bukanlah rukun hidup antar pribadi. Tanpa cinta kasih, keluarga tidak dapat hidup, tidak dapat berkembang, atau tidak dapat menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi. Dan ini juga bisa kita baca di dalam Redemptoris Hominis nomor 10. Cinta kasih yang menjiwai hubungan-hubungan pribadi antara berbagai anggota keluarga merupakan kekuatan batin yang membentuk dan menjiwai rukun hidup serta persekutuan keluarga. Yang ketiga, persekutuan suami istri merupakan landasan yang mendasari persekutuan keluarga yang lebih luas, yakni persekutuan orang tua dan anak-anak, orang tua dan kakak beradik, kaum kerabat dan para anggota lain dalam rumah tangga. Saudara-saudariku yang terkasih, untuk memelihara persekutuan suami istri dan juga persekutuan keluarga, kita ingat nasihat Paus kita yang sekarang, Paus Fransiskus, yang mengatakan begini: tidak ada keluarga yang jatuh dari surga, yang terbentuk sempurna dan dikemas sekali dan bagi semua. Namun, keluarga perlu terus-menerus bertumbuh dan dewasa dalam kemampuannya
untuk mencintai. Amoris Laetitia nomor 325. Jadi tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada suami dan istri yang sempurna. Tidak ada anak-anak yang sempurna. Dan karena keluarga itu tidak jatuh langsung dari surga, maka harus terus menerus dibangun persekutuan itu supaya masing-masing bertumbuh. Tapi Paus kita mengatakan begini, kekuatan keluarga terletak pada kemampuannya untuk mengasihi dan mengajarkan bagaimana harus mengasihi. Seberapapun dapat terlukanya sebuah keluarga, ia selalu dapat bertumbuh, dimulai dengan kasih. Amoris Laetitia nomor 53. Itu sebabnya Paus Fransiskus mengungkapkan rasa syukurnya melihat keluarga yang tidak sempurna tetapi terus melangkah maju. Paus kita mengatakan, saya bersyukur kepada Tuhan bahwa banyak keluarga yang jauh dari menganggap diri mereka sempurna tetapi hidup dalam kasih. Mereka memenuhi panggilan dan terus melangkah maju. Walaupun mereka jatuh berkali-kali sepanjang jalan mereka. Amoris Laetitia nomor 57. Saudara-saudariku yang terkasih, pasangan suami istri, Tuhan memberkati Anda semua. Anda memilih jalan panggilan yang luar biasa. Para sahabatku kaum muda, dimanapun Anda berada, kalau Anda sudah memutuskan atau sedang merencanakan untuk menikah, beranilah memilih jalan panggilan untuk menikah. Dan setelah Anda pilih, perjuangkanlah supaya panggilan Anda untuk menikah ini sungguh-sungguh menghantar Anda pada kekudusan, pada keselamatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.